Selamat pagi, selam ketemu kembali. Pada hari ini saya akan coba menjelaskan beberapa bagian icon-icon yang sering kita gunakan pada Microsoft Excel. Nah, jadi di sini saya akan coba jelaskan satu persatu mulai dari icon paste ya. Nah, di sini saya akan coba tunjukkan icon paste itu adalah icon yang berada pada sudut kiri di menu home ini yang ada tulisan paste, dan fungsinya apabila kita lihat di sini adalah icon yang digunakan untuk menempelkan objek atau teks yang telah di-cut atau di-copy. Jadi kalau kita sudah meng-cut atau meng-copy sebuah objek atau teks, dapat dimunculkan dengan menggunakan icon paste. Oke? Nah, yang kedua ada namanya cut. Nah, cut itu yang mana? Nah, ini yang ada gambar gunting. Nah, jadi icon cut ini digunakan untuk memindahkan data atau objek terpilih ke daerah lain yang dengan bantuan perintah paste. Jadi kalau cut ini berarti kita bisa seperti gunting, potong, setelah itu kita pindahkan kemana yang kita inginkan. Dan apabila kita ingin meletakkan ke satu tempat, kita paste saja. Jadi nanti secara otomatis yang kita cut tadi itu berpindah tempat. Oke? Nah, kemudian yang ketiga ada namanya copy. Copy itu di ikonnya berada di bawah cut tadi ini seperti ada 2 lembar kertas ditumpuk ya. Nah, jadi kalau icon dari copy ini fungsinya adalah untuk menyalin data tertentu yang diakhiri dengan perintah paste. Jadi, kita bisa menyalin menggunakan copy ini. Tetapi nanti untuk memunculkan salinannya itu menggunakan paste juga. Jadi ketiganya ini berhubungan ya. Paste, cut, copy itu saling berhubungan. Oke, seterusnya ada yang namanya font. Nah, font itu yang mana? Nah, icon font ini yang ada Times New Roman. Nah, jadi ini adalah icon font. Fungsinya apa? Digunakan untuk mengubah jenis huruf dari data yang terseleksi. Jadi, kalau kita lihat di sini font ini banyak jenisnya, bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Oke? Nah, seterusnya ada juga yang namanya di sini font size. Font size ini yang berada di sebelah dari font ini. Nah, jadi fungsinya font size adalah icon perintah ini digunakan untuk mengatur ukuran huruf atau karakter dari data terpilih. Jadi kalau kita ingin mengatur ukurannya bisa dengan memilih angkanya. Nah, sesuai dengan yang kita inginkan. Itu fungsi dari font size. Oke, very good. Seterusnya, yang keenam adalah increase font. Nah, increase font itu yang mana? Nah, increase font ini yang ada di bawah dari font size tadi ini. Nah, jadi fungsinya ini digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara bertahap. Jadi sama aja ya memperbesar, cuman kita tinggal klik dan nanti ya akan berubah. Jadi bisa kita memperbesar. Contohnya seperti ini. Ini teks ini saya perbesar. Nah, itu fungsi dari increase font. Oke? Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya decrease font. Itu kebalikan dari increase font. Decrease font ini letaknya ini. Perbedaannya adalah pada panahnya, segitiganya. Nah, ini dia decrease font. Jadi decrease font ini fungsinya sama untuk memperkecil. Kalau tadi memperbesar, sekarang untuk memperkecil ukuran huruf secara bertahap. Cara menggunakannya bagaimana? Ini, saya coba klik ya. Nih. Nah, seperti itu dia. Oke? Nah, jadi hampir sama cara menggunakannya dengan increase font, dengan decrease font. Oke, seterusnya ada juga yang namanya bold. Nah, bold itu adalah ini yang ada icon berupa huruf B. Icon ini berguna untuk menebalkan huruf atau karakter. Jadi kalau tulisan itu kita ingin tebalkan, bisa dengan bold. Contohnya, seperti ini, saya aktifkan tulisan ini, saya bold. Nah, dia tebal kembali. Dan untuk menonaktifkannya kembali, bisa kita klik lagi, boldnya lagi, seperti itu. Oke, kemudian ada namanya italic. Nah, italic ini untuk digunakan untuk memiringkan data terpilih. Jadi, cara memiringkannya bagaimana? Nah, kita coba klik sel yang ini, kemudian kita klik italic. Nah, dia menjadi huruf miring. Apabila kita ingin mengembalikannya bagaimana? Kita klik lagi italicnya. Dia kembali seperti semula lagi. Oke ya, itu untuk icon italic. Nah, seterusnya ada namanya icon underline. Underline itu ikonnya seperti huruf U dan ada garis di bawahnya. Seperti namanya ya, underline. Fungsinya apa? Untuk memberi tanda garis bawah pada setiap data terpilih. Contohnya, kita gunakan, saya akan ubah ini dengan underline, saya klik. Nah, muncul garis bawahnya. Oke ya, nah setelah itu mengembalikannya bisa juga dengan mengklik underline-nya lagi, ikonnya lagi. Oke, kemudian yang terakhir ada namanya border. Nah, border ini adalah icon yang digunakan untuk mengatur garis tepi dari sel terpilih. Nah, contohnya seperti apa?
Nah, ikonnya yang ada di sini border, dan pilihan border ini banyak dengan cara mengklik segitiga ini. Nah, kita bisa pilih, nah ada bottom border, top border, left border, right border, dan seterusnya. Nah, saya akan coba klik all border saja. Nah, jadi kalau kita lihat, nah ada bordernya. All artinya dia membuat border di sekelilingnya ataupun bingkai frame di sekelilingnya. Oke, seandainya kita tidak ingin membuat bordernya lagi, bisa kita klik lagi segitiga di sebelah border dan pilih lagi no border, artinya tidak ada bingkai, kita klik. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi cukup jelas ya. Jadi ada beberapa icon yang kita pelajari hari ini, ada namanya paste, cut, copy, kemudian ada font, font size, increase font, decrease font, bold, italic, dan underline dan border. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya berharap ini bermanfaat untuk bagi kita semua. Oke, sampai jumpa kembali dan terima kasih.